Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah semata kita bisa hadir dalam keadaan sekarang ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen Hairani SPD MKes dan Ibu Risa Megafitri SPD MSI. Langsung saja kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami yang berjudul Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Putri Ulia Atika Arfi dengan NIM 21-02085-02061 sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kami. Kemudian yang kedua, Novita Ramadhani dengan NIM 21-02085-01002. Kemudian Ade Dwi Lestari 21-02085-01013. Kemudian Arsy Wahdania dengan NIM 21-02085-02055. Kemudian yang terakhir Yunita dengan NIM 21-02085-02063. Kemudian saya persilahkan langsung saja masuk pada pemaparan materi. Yang pertama, saya persilahkan kepada Saudari Ade Dwi Lestari dengan NIM 21-02085-01013. Baik, terima kasih. Pertama, perkenalkan saya Ade Dwi Lestari. Materi pertama yaitu pelaku usaha. Kegiatan dunia usaha penuh dengan persaingan yang mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan pelaku usahanya, baik dalam hal meningkatkan pelayanan terhadap konsumennya. Untuk meningkatkan pendapatan usaha, maka pelaku usaha bermotivasi untuk memproduksi barang dan atau jasa yang inovatif. Di samping pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan produksi, juga dilakukan penyebarluasan informasi yang berkenaan dengan pengenalan produk yang dihasilkan melalui wujud pengenalan atau promosi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dalam definisi pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara Eropa, khususnya Belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang per orang dalam Pasal 3 Direktif Produk Liability Directive atau selanjutnya disebut Direktif sebagai pedoman bagi negara masyarakat ekonomi Eropa atau NII. Kemudian pemaparan kedua, saya persilahkan kepada Novita Ramadhani dengan NIM 21-02085-01002 yang akan dibahas pada bagian B dan C, yaitu hak perilaku usaha, dan C, kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha. Pada upaya menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tentang perlindungan konsumen menyebutkan 6 hak pelaku usaha, di antaranya 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4.
hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya. Pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai, menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan atau jasa yang sama. Selanjutnya tentang hak-hak yang diatur dalam undang-undang lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan dan undang-undang lainnya. Kewajiban pelaku usaha. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengembannya. Dalam hal ini, kewajiban pelaku usaha beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perikatan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Untuk itu, dalam menjamin terciptanya upaya perlindungan konsumen yang efektif, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit menentukan dalam bab 3 pasal 7 terkait kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Ada 7 kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7. Di antaranya, yang pertama beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Apabila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen, merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Kemudian saya persilahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Nurhapna Sahirun dengan NIM 2102085011026 yang akan memaparkan materi pada bagian D, yaitu tanggung jawab pelaku usaha. Baik, saya Nurhapna Sahirun sebagai pemapar materi berikutnya yang akan menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha atau produsen memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diproduksi atau diperdagangkan, seperti yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU-PK mengenai tanggung jawab pelaku usaha, di mana dalam pasal tersebut berbunyi, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Artinya, tanggung jawab pelaku usaha atau produsen bukan semata-mata atas produk dan atau jasa yang cacat atau rusak, tetapi tanggung jawab pelaku usaha atau produsen meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen. Selain yang terdapat dalam UU-PK, pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha juga diatur dalam KUHP Perdata, seperti yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa
tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan atau menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Maksud dari pasal tersebut adalah di mana pelaku usaha yang dalam hal ini menjalankan usahanya melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka diwajibkan untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab 6 mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 28 mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelaku usaha. Adapun tanggung jawab pelaku usaha yang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang pada intinya a. Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pasal 19 ayat 1. B. Tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut. Pada pasal 20. C. Tanggung jawab sebagai pembuat barang atau importir dan atau penyedia jasa yang diimpor apabila importasi barang dan atau jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan luar negeri pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. D. Pelaku usaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2 berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang diperoleh dari pelaku usaha 2 tidak merubahan produk, merugikan konsumen pada pasal 24. E. Pelaku usaha berkewajiban menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun pada pasal 25. Sekian pemaparan materi terkait tanggung jawab pelaku usaha, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pemateri keempat yaitu Arsy Wahdaniyah Mahda dengan NIM 2102085020055 yang akan membahas materi pada bagian E, yaitu larangan pelaku usaha dalam menawarkan produk. Baik, perkenalkan nama saya Arsy Wahdaniyah Mahda dengan NIM 2102085020055. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi kami, yaitu larangan pelaku usaha dalam menawarkan produk. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK yang terdapat dalam pasal 8 pada intinya mengacu pada larangan memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa. Larangan-larangan dimaksud menurut Nur Majito pada hakikatnya untuk mengupayakan agar barang atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak diedar. Produk layak edar yang dimaksud asal-usul dan kualitas sesuai dengan informasi pengusaha, baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Pasal 8 sampai dengan 17 UU PK mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, baik pelaku usaha pabrikan, distributor, dan periklanan. Larangan-larangan itu akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pelaku usaha atau produsen barang dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang. Yang kedua, pelaku usaha atau produsen barang dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang seolah-olah barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga atau harga khusus, tanda mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Yang ketiga, pelaku usaha atau produsen barang dalam menawarkan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang, kegunaan suatu barang, kondisi tanggungan jaminan hak atau ganti rugi suatu barang. Yang keempat, pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang mengelabui,
menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu, menyatakan barang tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi, tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu, atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain. Yang kelima, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. Yang keenam, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketujuh, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, suplemen makan, atau alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang. Dan yang terakhir, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang atau jasa, tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa. Pada intinya, larangan yang terdapat dalam pasal 90 Undang-Undang Pangan tersebut adalah larangan mengenai peredaran pangan tercemar. Pangan tercemar yang dimaksud adalah pangan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Salah satu indikator pangan tersebut sudah tercemar adalah sudah kadaluarsa atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya persilahkan kepada pemateri yang terakhir yaitu Yunita dengan NIM 2102085020063 dengan materi pada bagian F, sanksi terhadap perilaku usaha. Baik, saya akan melanjutkan materi pada bagian F, yaitu sanksi terhadap pelaku usaha. Di Indonesia, secara umum dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum, yaitu yang pertama sanksi hukum pidana, yang kedua sanksi hukum perdata, dan yang ketiga sanksi administrasi atau administratif. Menurut R. Soisilo, sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sedangkan untuk sanksi administrasi atau administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif berupa denda, pembukuan hingga pencabutan sertifikat dan atau izin penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi. Adapun sanksi terhadap dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran, yaitu yang pertama sanksi administratif. Adapun sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang termuat dalam ketiga peraturan perundang-undangan di atas, yaitu yang pertama denda ganti rugi senilai 200 juta apabila pelaku usaha terbukti melanggar pasal 19, 20, 25 dan 26 atau pasal 60 UU PK. Yang kedua, memberikan sanksi denda, penghentian sementara kegiatan atau pencabut izin kegiatan atau penarikan produk dari peredaran dan ganti rugi. Apabila pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan UU Pangan, Pasal 53 tentang penimbunan pangan pokok, Pasal 75 ayat 1 penggunaan tambahan pangan, Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 kemasan pangan yang aman, Pasal 97 sampai dengan Pasal 100 label produk kemasan pangan, Pasal 104 dan 105 iklan pangan. 2. Sanksi pidana. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku usaha baik individu maupun kelompok orang yang termuat dalam ketiga peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama pidana penjara paling lama 2 tahun atau 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta atau 2 miliar. Yang kedua pidana paling lama 7 tahun atau denda 100 miliar jika terbukti menimbun pangan pokok melebihi ketentuan peraturan pasal 133 UU Pangan. Dan yang ketiga, pidana paling lama 1 tahun atau
Denda 2 miliar jika terbukti dengan sengaja menurunkan atau menghilangkan gizi pangan pasal 134 UU Pangan. Dan yang keempat, pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar jika terbukti dalam penyelenggaraan kegiatan usaha tidak memenuhi persyaratan. Yang kelima, pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar jika terbukti penggunaan bahan tambahan dengan pangan tidak sesuai ketetapan. Dan yang keenam, pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 10 miliar pengedar pangan hasil rekayasa genetik dengan melawan hukum. Yang ketujuh, pidana penjara paling lama 2 tahun dengan 4 miliar jika terbukti menggunakan kemasan yang dapat mencemari kesehatan. Yang kedelapan, pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda 4 miliar jika terbukti informasi pangan tidak sesuai dengan label. Yang kesembilan, pidana penjara paling lama 5 tahun dan 7 tahun atau denda 10 miliar dan 14 miliar jika terjadi luka berat dan dipenjara paling lama 10 tahun. Dan yang ke-10, pidana pemberatan ditambah 1/3 dari ancaman pidana jika penyelenggara atau pejabat membantu tindak pidana. Yang ke-11, pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta terhadap dokter dan dokter gigi baik asing tanpa memiliki surat registrasi. Yang ke-12 dan 12, pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 jika dokter atau dokter gigi tidak memasang papan nama. Yang ke-13, pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 300 juta jika pekerja dokter atau dokter gigi yang tidak ada izin registrasi, dan apabila tidak pidana dilakukan korporasi dijatuhkan pidana serupa dan ditambahi 1/3 dan tambahan hukuman pencabutan izin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Mohon maaf. Sebelum saya tutup, kesimpulan dari materi kami, hak dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK terhadap pelaku usaha atau produsen bukan tanpa alasan, melainkan agar terciptanya hubungan yang sehat antara perilaku usaha atau produsen dengan konsumen sehingga dalam hal ini tidak akan terjadi kerugian sepihak khusus yang terjadi kepada konsumen karena kelainan perilaku usaha atau produsen. Sama halnya dengan hak dan kewajiban di atas pada inti perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha atau produsen memiliki tujuan yang sama, yaitu agar konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha atau produsen. Pelaku usaha atau produsen juga harusnya mengerti, memahami, serta melaksanakan apa yang menjadi hak maupun kewajibannya, serta apa saja perbuatan yang dilarang dilakukan jangan sampai hanya karena ingin mencari keuntungan pelaku usaha atau produsen terhadap malah mengabaikan hak konsumennya sendiri dan justru malah dapat merugikan konsumen dengan cara tidak baik atau curang. Itulah tadi sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.